Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi, Selamat Abuna. Pagi, Salam, Abuna, selamat pagi Abuna. Abuna. Abuna Selamat pagi, perjanjiannya Abuna. sama Ibu Asep pakai baju Pagi, kuning. Abuna. Selamat pagi, Abuni. Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Nang Duma. Selamat pagi, Amang Pak Mardani. Musa. Selamat pagi. Nah, Bu Dani, Pak selamat Musa, pagi. selamat pagi. Pagi semua. Iya, selamat pagi Bapak Pagi, Bang Musa. Iwan. Pagi Bu. Iya, Horas Madita Saluhutna. Horas. Ah, Pak. Oke, saudara, mari kita satu dalam doa. Yuk langsung kita tancap aja ya. Karena saya lihat Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk segera masuk ke pembahasan berikutnya. Kita juga nanti akan mendoakan Pak Mardani. Betul ya Pak Mardani ya? Berangkatnya kapan Pak Mardani? Berangkatnya besok pagi jam 6, tapi jam 4 dari rumah Abuna. Oke, baik. Selamat pagi. Kegiatan di Pangalengan sampai hari Sabtu ya Pak? Iya Abuna. Baik. Oke. Untuk itu kita mau sama-sama persiapkan diri. Kita mulai berdoa dulu, memuji Tuhan, mendapat pedoman dari apa yang menjadi pesan Tuhan secara pribadi untuk saudara. Kita doakan Mama Mardani dan kita bawa berkat hingga berkas-berkasnya. Amin. 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 Dan jadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kita satu di dalam doa. Tapi sebelum kita beri tepuk tangan dulu untuk kerajaan Allah yang tak tergoyang. Oke. Iya. Baik. Puji Tuhan, Bu Yani juga sudah membawa saudari seiman, saudara. Jadi ada saudari Bu Sarah, ini teman dari Bu Yani atau teman dari Kak Petris? Sebentar ini. Oke, Bu Yani. Iya. Jadi ini adalah teman dari Kak Petris di Seoul. Sudah bergabung dari 2 minggu lalu. Oh, betul. Wah, kita beri tepuk tangan sama-sama dan sambutan yang hangat Bapak Ibu. Iya, selamat datang, selamat bergabung. Kiranya semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan hidup Kasara semakin diubahkan sama seperti kita semua yang semakin hari semakin bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Oke saudara, kita harus tetap semangat dengan semboyan BW apa Bapak Ibu? Coba buka dulu mic. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Untuk itu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa saudara. Kita berdoa ya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami mampu untuk menikmati setiap anugerah-Mu. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, itu semua karena Roh-Mu yang ada pada kami. Hamba yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya, kesehatan yang membaik, keuangan yang membaik, keadaan yang semakin membuat kami melihat bahwa apa yang Engkau bekali kami, bermodalkan iman yang tak tergoncangkan, kami akan aman dan penuh dengan perlindungan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur atas keluarga kami, kerabat kami, dan juga semua hal yang telah kami kerjakan. Biarlah apa yang kami kerjakan dapat kami persembahkan bagi kebesaran nama-Mu. Kami akui kehadiran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu saat ini, agar semua rencana-Mu terjadi atas kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, sebagaimana yang sudah saudara dengar, kita mau
memuji Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita memuji menyembah Tuhan, setan lari terbirit-birit dan kuasanya hancur ya. Karena kerajaannya hadir. Oke, kita mau memuji menyembah Tuhan sama-sama. Dan terima kasih untuk Kak Alden yang hari ini kembali membantu. Terima kasih ya. Nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Amin. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan bersukakan Yesus Tuhanku. Ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Haleluya.
Ya, saudara, puji nama Tuhan. Mohon izin sebentar ya. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, saudara ya. Karena untuk saudara-saudari kita di beberapa tempat bencana, mereka masih kesulitan tidak hanya mengenai kebutuhan makanan minuman saja, tetapi kebutuhan untuk dibimbing dalam pengertian akan firman Tuhan pun juga mereka mengalami keterbatasan, saudara. Nah, untuk itu kita boleh berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena dengan kita mempelajari firman Tuhan, kita sedang disingkapkan apa yang dulu belum tersingkap karena masih menjadi rahasia ilahi. Dan rahasia ilahi itu terbuka ketika Allah inkarnasi menjadi daging. Ya, kita bisa menyaksikan dan berapa kali melihat dan mendengar bahwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, saat itu Eli lama sabachthani, kemudian telestai, dia mati, lalu langit gelap, bait suci tabirnya terbuka. Maaf ya, tabirnya terbelah dua. Dan itu hanya berlaku selama 3 jam. Setelah 3 jam, jam 3 tepat, langsung tidak ada lagi yang bisa membatasi dalam segala hal. Ya, artinya saudara, ketika ada situasi yang seakan-akan membuat kita gelap, itu sebenarnya sementara. Ya, gelap ini meliputi hal-hal yang hal-hal yang sifatnya misalnya mungkin finansial kita atau kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi. Ini kan seperti masa kegelapan ya. Tapi percayalah saudaraku bahwa tidak untuk selama-lamanya kegelapan itu ada. Mohon sebentar, tenggorokan saya kering. Terima kasih ya Buni. Oke. Ya saudaraku yang terkasih, intinya begitu ya. Kita langsung masuk ke Nehemia pasal yang ke-7. Hari ini singkat, padat dan jelas, tapi sangat aplikatif dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat menarik ketika Roh Kudus menyingkapkan sesuatu yang lain dari pembacaan yang memang belum beranjak dari ayat 1 sampai 3. Tapi hari ini saya membawa apa yang Roh Kudus singkapkan di ayat yang kedua dan ketiga. Oke, kita baca ya. Nehemia pasal 7 ayat yang ke-2. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya
dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi. Sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Oke, ayat yang kedua ada kata kunci yang bisa menjadi pedoman kita hari ini, yaitu ada dua, yaitu yang pertama adalah dapat dipercaya. Di ayat yang kedua bagian B, dapat dipercaya, kemudian takut akan Allah. Dua nilai yang sangat-sangat relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Orang tidak akan diberikan tanggung jawab besar kalau dia tidak bisa dipercaya. Sekalipun orangnya itu ramah, baik, ya. Sama ketika kita mencari pasangan hidup, kita tidak bisa hanya mengandalkan keramahan dan kebaikan. Tetapi kalau tidak dipercaya percuma. Demikian juga ketika kita mau menolong orang. Kalau kita mau menolong orang, kita harus pastikan orang ini dapat dipercaya atau tidak. Demikian juga dalam mempekerjakan seseorang atau menyerahkan tanggung jawab jabatan. Itu juga harus berdasarkan kepercayaan. Ya. Nah, yang seringkali dilupakan adalah nilai yang kedua, yang sebenarnya menurut saya pribadi setelah saya alami, ya. Kalau orang pintar, orang hebat, orang punya modal, punya segalanya, tapi kalau dia lebih takut miskin daripada takut akan Tuhan, kehidupannya tidak akan menjadi lebih baik. Lebih takut tidak mendapat validasi dari orang-orang sekitarnya ataupun dunia ini daripada mendapatkan validasi, tidak mendapat validasi dari firman Allah yang ia mengerti, ya. Setelah saya alami sendiri bahwa dulu ketika saya belum benar-benar hidup dalam pertobatan, saya akui saya selalu mencari validasi dari orang-orang karena saya sangat mengerti ruang kerja dan lingkungan kerja di mana saya bekerja saat itu. Sehingga saya tanpa saya sadari, saya selalu berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi pandangan orang atas diri saya. Dan itu mempengaruhi semua aspek kehidupan saya. Dan akhirnya tanpa saya sadari itu menjadi toksik dalam hubungan internal saya dengan istri, lalu kemudian anak-anak, dan juga dengan orang-orang di sekitar yang terdekat kerabat. Tapi ketika saya mengedepankan takut akan Tuhan, maka seiring berjalan dengan pertumbuhan akan pengetahuan firman Tuhan, juga akan pengertian yang benar, pemahaman yang benar untuk menjadi seorang Kristen itu seperti apa. Akhirnya saya menempatkan takut akan Tuhan itu menjadi prioritas yang pertama. Sehingga ketika takut akan Tuhan itu menjadi prioritas yang pertama, maka saya akan menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dulu yang menciptakan langit dan bumi. Baru saya memikirkan manusia yang juga sama diciptakan oleh Tuhan sama seperti saya. Jadi perbedaannya adalah kalau kita belum menjadi Kristen yang benar, kita pasti takut akan Tuhan gak kepikiran. Tetapi kalau takut akan Tuhan sudah dipikirkan yang pertama, maka kita tidak akan takut dengan apa yang bisa mengancam badan kita dan menyakiti hati kita. Karena apa, saudara? Karena hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Kita akan lebih takut dengan kekuatan power yang bisa menghancurkan dan membinasakan baik jasmani maupun batin kita, yaitu Tuhan sendiri. Itu perbedaannya. Nah,
Kalau kita lihat sekarang, orang lebih cenderung untuk melihat apa ya? Ini pengalaman saya pribadi ketika dulu saya pertama kali menggunakan salah satu platform sosial media. Senang saya, followers saya banyak, udah menembus angka 11, sekian Kak gitu ya. Menurut saya itu udah lumayan oke, walaupun ada yang lebih banyak lagi gitu. Tapi buat saya untuk wah, tapi jujur saudara, followers banyak, filternya hampir nggak ada. Nah seringkali kita juga begitu. Kita kemauannya banyak, tapi kita lupa filternya. Ya, penempatan Hanana dan Hanani ini sebenarnya sebagai filter Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang bisa diandalkan di masa itu. Karena Nehemia juga kenal banyak imam-imam. Nehemia juga kenal banyak nabi-nabi. Nehemia kenal banyak panglima-panglima yang kompeten dan juga punya keahlian. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kalau Hanani dan Hananya itu dipilih, itu bukan karena semata-mata dia kerabat atau kenalan atau sahabatnya Nehemia semata. Kalau ada pertanyaan, nah tapi ditulisnya begitu tuh Abuna. Saya juga sempat berpikir begitu. Ini dipilihnya nih karena saudaranya ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, saudara dalam budaya atau tradisi orang Yahudi adalah mereka yang memiliki kesamaan visi dan cara dalam memandang Elohim itu seperti apa. Ya Elohim adalah pencipta alam semesta ya. Kalau kita sebut Elohim itu berarti Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ya. Tapi kalau kita sebut Adonai, kita sebut YHWH itu adalah pribadinya. Nah kalau saya memandang Nehemia, saya mendapat pengertian bahwa Nehemia menerapkan apa yang menjadi nilai keluhuran dan ini tidak menggeser kemurnian dia sebagai orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Artinya apa saudara? Dia mampu melihat mana yang sesuai, objektivitasnya benar-benar dia bisa terapkan. Terpilihlah Hanani dan Hananya maksud saya. Hanani dan Hananya. Jadi saudara di sini ini adalah saudara sepenanggungan. Lebih kepada bukan karena keturunan dari satu keluarga, tapi lebih kepada kita saudara seiman. Kita sama-sama ini sepenanggungan ya, begitu. Nah tadi saya katakan bahwa dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat 2023 kita belajar mengenai dapat dipercaya dalam konteks bahasa Ibrani. Masih ingat gak? Wah harus buka-buka lagi catatannya ya. Dalam bahasa Ibrani disebut emunah. Emunah. Ya, emunah itu artinya dapat dipercaya. Kenapa? Karena kesetiaannya, emunah. Kalau takut akan Tuhan, masih ingat Bapak Ibu? Yirah. Ya, yirah. Ya, takut akan Tuhan, ya. Yirah. Jadi ada emunah, ada yirah. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? 2026 ini kan kita diingatkan iman kita nggak boleh iman yang sama levelnya, kualitasnya, tapi lebih kepada kualitas iman yang tak tergoncangkan, iman yang tahan banting, iman yang tidak terpengaruh oleh apa yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, tapi iman yang terbungkus rapih dalam kuasa kerajaannya yang tak tergoncangkan, seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ada catatannya? Baca terus, jadikan sebagai ayat emas sepanjang tahun ini. Karena itu juga ada salah satu, bukan syarat ya, tetapi salah satu indikatornya bahwa kalau kita punya iman yang tak tergoncangkan, kita orangnya selalu mengucap syukur, kita hidup dengan cara yang berkenan bagi Tuhan, dengan hormat dan takut akan Dia.
Ya, ada unsur emunah dan yirah tadi. Ya. Satu kalimat sederhana namun bijaksana dalam bahasa asing mengatakan bahwa character matters more than charisma. Ya, karakter itu jauh lebih penting daripada karisma. Nah, apa yang harus dilakukan saudara? Yuk, taruh tangan di dada sama-sama. Katakan sama-sama dengan saya. Menjaga hatiku. Oke. Lalu letakkan tangan di kepala sini, di kening bagian kanan. Kenapa bukan di depan? Kalau di depan muka kita ketutup, Bapak Ibu. Lebih baik di sini aja, nggak ketutup mukanya ya. Iya. Menjaga gerbang pikiran. 1, 2, 3. Menjaga gerbang pikiran. Jadi menjaga hati, menjaga gerbang pikiran. Nah, kalau sudah menjaga hati dan menjaga pikiran, berarti antara hati dan pikiran ini kan nyambung, ya. Menjaga relasi antara hati dan pikiran ini. Sama sebagaimana firman Tuhan yang sering kita dengar dalam Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal 4 ya. 4 ayat 23. Ya. Coba nanti Bapak Ibu baca. Amsal 4 ayat 23. Tapi saatnya sekarang untuk kita berdoa. Ya. Mari sama-sama saudara. Pejamkan matamu, kita berdoa. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau menjaga pikiran, menjaga hati kami, sehingga kami juga menjaga relasi antara kedua hal ini. Kami mau tetap menjaga konsumsi manusia batin kami, yaitu kebenaran firman-Mu yang selalu Engkau singkap setiap pagi melalui salah satunya adalah komunitas Be Worshipper ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh tetap merasakan kehadiran-Mu. Siapakah kami ini? Kami sesungguhnya manusia yang tidak layak untuk Engkau selamatkan. Tetapi kalau kami masih mendapat kabar keselamatan ini, bahkan menerima anugerah keselamatan ini, kami sangat-sangat bersyukur. Tuhan, kami mau sepakat berdoa untuk Pak Mardani dan Ibu Sekar yang besok pagi subuh mereka mulai berangkat sampai ke Pangalengan dan akan ada kegiatan sampai hari Sabtu. Kami serahkan dari titik keberangkatan, perjalanan hingga tiba di tujuan. Setiap kegiatan aktivitas Engkau yang menyertai. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Kuasa darah-Mu yang kudus menjauhkan mereka dari cara-cara jahat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Engkau luputkanlah mereka dari incaran maut. Bahkan tidak ada satupun panah-panah api si iblis yang bisa menyentuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persiapan anak-anak yang dan cucu-cucu yang dalam waktu dekat ada yang sudah mulai masuk masa-masa ujian. Berikanlah kepada mereka kecerdasan yang melebihi di atas rata-rata. Supaya mereka bisa menjadi generasi yang dapat dipercaya bukan hanya oleh manusia tetapi terlebih lagi oleh-Mu ya Tuhan. Mereka menjadi generasi Kristus yang hormat dan takut akan Engkau. Sehingga mereka akan meraih masa depan yang gemilang dan penuh harapan. Kami bersyukur Tuhan pakai Ibu Yani, Kak Petris untuk menambahkan saudara seiman kami, yaitu Kak Sarah. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kesetiaannya, kasih sayangnya kepadamu. Dan pakailah juga Kak Sarah untuk bisa menjadi penuai jiwa, penjangkau jiwa-jiwa untuk boleh bergabung bersama, belajar bersama. Sekalipun kami berbeda
jarak, tetapi Tuhan kuasa-Mu tidak pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan setiap kami berlaku bagi siapa saja yang benar-benar mengalami kerinduan untuk mau mengenal yang Maha Kudus, yang Maha Benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Dan pada akhirnya hamba serahkan semua pekerjaan dimensi kehidupan saudara-saudari seiman hamba-Mu ini, baik pribadi, keluarga, baik perusahaan, pekerjaan, pelayanan, gereja-gereja, hingga kepada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjaga pemerintahan di daerah sampai ke pusat dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara, berikan kesejahteraan. Bagi yang mengalami bencana, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pendampingan kuasa. Bagi yang bisa menolong, Tuhan berkati berkelimpahan, agar mereka boleh menjadi alat perpanjangan tangan kasih-Mu, dan orang-orang yang membutuhkan boleh mendapat pertolongan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu Indonesia aman dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapak sekali lagi. Dan kami siap menerima berkat-Mu yang telah Kau sediakan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anakku yang terkasih, bukalah tangan-Mu dengan iman dan percaya bahwa ketika Engkau membuka tangan-Mu, tidak pernah kedua telapak tangan-Mu itu Tuhan biarkan kosong. Tangan yang satu Tuhan letakkan berkat untuk mencukupkan semua kebutuhan-Mu. Tangan yang lain Tuhan berikan kekuatan agar Engkau boleh terus bekerja, berkarya, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan telah tetapkan di dalam hati-Mu. Dan janganlah khawatir, sebab ketika engkau dipercaya untuk menjadi berkat, sesungguhnya berkat Tuhan telah lebih dulu tersedia bagimu. Sama sebagaimana apa yang telah dijanjikannya oleh Tuhan Allah yang hidup kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang sekarang disebut Israel. Bahwa Ia akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu orang-orang di sekitarmu akan mendapat berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan, jangan ragu saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Tuhan berkati Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selalu sehat. Terima kasih ya Bunda-Bunda. Thank you. Berkati kita semua. Iya, Abuna, Abuni, bapak-bapak, ibu-ibu, cucung-cucung oma, terima kasih selalu setia di dalam BW. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pasti. Oke, pasti. Ya, terima kasih. Bu Yani, kamsahamnida. Terima kasih banyak. Salam buat Kak Petrus dan juga Kak Sarah dari kami semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Worshippers, jangan lupa apa? Kasih kendor. Kasih kendor. Ya, bye. Bye.